Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana bi sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi afdalus salati wa azkas salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta kajian keagamaan dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa dalam memajukan kesejahteraan umum seperti sarana peribadatan, masjid, musholla, juga sarana pendidikan dan sosial merupakan tujuan luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka salah satu langkah strategis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan umum di antaranya adalah memanfaatkan potensi wakaf yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah, pendidikan dan sosial, akan tetapi wakaf juga berpotensi untuk menggerakkan perekonomian umat manakala dikelola pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih kepada tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan yang sedemikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, akan tetapi dikarenakan sikap masyarakat yang kurang begitu peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dipelihara, dilindungi, bahkan dikembangkan demi untuk tercapainya kesejahteraan umum sesuai fungsi dan peruntukan wakaf. Berangkat dari latar belakang inilah, maka kami dalam kesempatan kali ini akan memberikan materi bimluh kajian keagamaan tentang wakaf dalam Islam, dengan harapan semoga apa yang akan kami sampaikan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman, serta termotivasi para peserta dan para pemirsa mengamalkan serta memanfaatkan wakaf sesuai ajaran agama Islam dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nantinya dapat terwujud kesejahteraan umat
sebagaimana mestinya. Amin summa amin. Para pemirsa, anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan, yang mempunyai arti menghentikan atau menahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Al-Baijuri dijelaskan bahwa pengertian wakaf secara bahasa adalah berarti menghentikan atau menahan. Al-habsu yuqalu waqaftu kadza ay habastuhu, yang artinya menghentikan atau menahan. Dikatakan saya menahannya. Sedangkan menurut istilah, para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Menurut mazhab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan pemanfaatannya kepada suatu pihak kebajikan sosial, baik sekarang maupun yang akan datang. Itulah yang dimaksud wakaf menurut mazhab Hanafi. Kemudian menurut mazhab Maliki, yang dinamakan wakaf, mereka berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik atau penerima wakaf, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi memperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu
dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal selamanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran ataupun tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Al-Baijuri dijelaskan bahwa pengertian wakaf secara istilah, al-waqfu syar'an qabsu malin muayyanin qabilin lin naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi wa qad'ut tasarrufi fihi ala ay yusarrifa fi jihatin khairin taqarruban ila Allah ta'ala. Artinya, wakaf secara istilah syar'i adalah menahan harta yang ditentukan untuk dapat dipindahkan, yang memungkinkan untuk dapat diambil manfaatnya dalam keadaan tetap barangnya dan terputusnya dalam menggunakannya untuk disalurkan pada arah kebaikan karena semata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, secara istilah syar'i, wakaf adalah menahan harta yang ditentukan untuk dapat dipindahkan, yang memungkinkan untuk dapat diambil manfaatnya dalam keadaan tetap barangnya dan terputusnya dalam menggunakannya untuk disalurkan pada jalan kebaikan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab I'anatul Talibin juz 3, Syekh Abu Bakr Ibnu Shalta berkata, al-waqfu syar'an habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqad'i tasarrufi fi raqabatihi ala musarrafin mubahin wajihatin. Wakaf secara istilah adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta tetapnya keadaan harta dengan terputusnya pendayagunaan hak kepemilikan wakif untuk dikelola kepada arah jalan yang mubah atau jalan yang diperbolehkan. Para pemirsa, anggota kajian keagamaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian tersebut
maka menjadi jelas bahwa harta yang sah sebagai wakaf adalah harta tertentu yang dimiliki secara khusus. Adapun yang dimaksudkan dengan harta bukan dalam bentuk dirham dan dinar, wairad darahimi wad dananiri. Kenapa demikian? Li'annaha tan'adimu bisurfiha fala yabqa laha ainun mawjudatun. Karena dinar dan dirham bisa jadi tidak ada dengan dibelanjakan, maka ia tidak memiliki keutuhan. Oleh karena itu, syarat sahnya dari harta yang diwakafkan itu adalah harus tetap dengan kegunaannya, tidak mudah berubah dan rusak seperti makanan, karena wakaf adalah untuk selama-lamanya dan terus-menerus. Dan harta yang sah untuk diwakafkan ini jika diwakafkan dengan melepaskan hak kepemilikan. Namun demikian, ada salah satu pendapat yang menyatakan bahwa wakaf uang tunai adalah boleh dengan cara menempatkan mata uang selayaknya ain atau barang yang bisa disewakan. Khilaf ini disinggung oleh Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitabnya Ikhtalafa ashabuna fid darahi wad danani fa in ajaza ijarataha ajaza waqfaha wa man lam yujis ijarataha lam yujis waqfaha. Artinya, para ashabus Syafi'i berbeda pendapat mengenai dinar dan dirham. Jika keduanya bisa disewakan, maka sah untuk diwakafkan. Selesai. Dan apabila tidak bisa disewakan, maka tidak bisa diwakafkan. Abu Ishaq Ash-Shirazi Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i, Beirut, juz 2 halaman 323. Berdasarkan hal ini, maka uang ditempatkan posisinya layaknya perhiasan atau huliyin yang bisa diambil manfaatnya untuk dijadikan hiasan, sehingga usulnya tetap bisa ditahbis atau ditahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pengertian wakaf dari berbagai pendapat dari kalangan ulama fikih. Semoga dapat dipahami dan menambah ilmu pengetahuan, dan kita mampu mengamalkan sesuai ajaran agama Islam. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.